adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah. Semoga pagi hari ini sudah pada bangun ya. Masih tetap semangat? Sudah makan sahur belum ini? Baik, Kak Anas ingin tanya dulu, Kak Anas ingin dengar semangatnya dulu. Dengan uluk salam, nanti kira-kira jawab salamnya sudah semangat atau belum. Kalau belum berarti tandanya masih ngantuk nih. Coba Kak Anas uluk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawabannya sudah semangat sekali. Berarti sudah nggak ngantuk? Atau sudah makan sahur nih? Makanya semangat jawabnya. Baik, Kak Anas kasih mukadimah ya, biar keberkahan Allah datang kepada kita semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Adik-adik, yuk kita muji syukur kepada Allah yuk. Bareng-bareng mengucapkan hamdalah. Siap? Adik-adik yang di rumah juga siap? Iya, coba. Wahid, isnain, salasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mata kita bisa terbuka kembali. Tandanya kita bangun tidur. Ya, nikmat luar biasa. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini bisa mencicipi makanan dari bunda kita. Kita bisa makan makanan buatan umi kita. Alhamdulillah. Dan juga adik-adik semuanya, sholawat serta salam atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang di rumah, semoga senantiasa berbahagia. Pagi ini, sembari adik-adik menikmati hidangan sahur bersama ayah, bunda, bareng Abi dan uminya, Kak Anas juga akan menemani makan sahur adik-adik semuanya. Tetapi bukan ikutan makan adik-adik, tetapi Kak Anas akan menemani adik-adik semuanya dengan kisah seorang perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan ini bernama Ummu Zufar. Ummu Zufar Al-Habasyiyah. Adik-adik tahu kalau dengar kata Al-Habasyiyah, kira-kira yang terlintas dari pikiran kita mana ya? Apa ya? Tahu adik-adik? Terlintas enggak? Iya. Kalau ada kata Al-Habasyiyah, pasti yang terlintas dari pikiran kita, yang terlintas di pikiran kita, pasti ini orang berasal dari negeri Habasyah. Dan adik-adik, ternyata Ummu Zufar itu benar dari negeri Habasyah juga. Makanya namanya Ummu Zufar Al-Habasyiyah. Adik-adik tahu siapa itu Ummu Zufar? Adik-adik yang di rumah tahu siapa itu Ummu Zufar? Ummu Zufar adalah seorang perempuan yang memiliki kulit hitam, tetapi taatannya kepada Allah sangat luar biasa.
biasa. Kesolehannya luar biasa. Dahulu dia adalah orang yang biasa menyisiri istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Beliau sering disisir oleh Ummu Zufar ini. Hingga suatu hari setelah Khadijah binti Khuwailid diangkat oleh Allah ruhnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga hubungan baik dengan Ummu Zufar. Dengan apa, Adik-adik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkunjung, senantiasa mengunjungi Ummu Zufar. Hingga suatu saat Ummu Zufar berkata dengan Rasulullah SAW. Berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh aku memiliki penyakit yang penyakit itu suka kambuh. Namanya penyakit ayan. Namanya penyakit epilepsi. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan atas penyakitku ini." Adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah, tahu nggak kira-kira apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah memberi jawaban apa ya? Apakah Rasulullah langsung mendoakan? Apakah Rasulullah nggak mau mendoakan? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban kepada Ummu Zufar. "Wahai Ummu Zufar, sungguh apabila engkau kuat bersabar atas penyakitmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkanmu ke dalam surga." Ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Zufar bahwa ketika Ummu Zufar mampu bersabar, kuat bersabar, tabah menghadapi ujian sakit tersebut, maka di akhirat kelak Ummu Zufar akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi apabila engkau ingin aku mendoakan supaya engkau sembuh, maka aku akan mendoakan. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi jawaban seperti itu, kira-kira Ummu Zufar bagaimana ya? Apakah Ummu Zufar tetap ingin didoakan supaya sembuh, atau Ummu Zufar ingin supaya apa? Didoakan yang lainnya? Adik-adik, ternyata jawaban Ummu Zufar, "Wahai Rasulullah, kalau seperti itu aku nggak ingin didoakan sembuh. Aku akan tambah, aku akan kuat bersabar insya Allah. Tetapi ya Rasulullah, sungguh penyakit ayanku ini sewaktu-waktu bisa kambuh. Dan aku khawatir ketika kambuh, maka aku tidak sadarkan diri dan bajuku akan tersingkap. Sehingga orang lain akan melihatku, akan melihat auratku. Sungguh aku nggak mau orang lain, manusia, melihat auratku. Aku nggak ingin auratku dilihat oleh orang." Maka Rasulullah SAW pun apa jawaban beliau? Rasulullah SAW ternyata mendoakan apa yang diminta Ummu Zufar tadi. Apa mintanya adik-adik? Adik-adik yang di rumah masih ingat? Kira-kira permintaan Ummu Zufar yang kedua tadi apa? Iya, Ummu Zufar minta kepada Rasul supaya didoakan ketika kambuh penyakit ayannya,
tidak terbuka auratnya. Maka Rasulullah pun mendoakan, ya Allah, berikanlah perlindungan kepada Ummu Zufar. Manakala ayan penyakitnya kambuh, maka jagalah auratnya, sehingga tidak ada orang yang melihat, sehingga tidak ada manusia yang melihat aurat dari Ummu Zufar. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang insya Allah berbahagia semuanya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jawaban atas doa Rasulullah SAW dengan apa? Dikabulkan doanya. Doa Rasulullah SAW diijabahi oleh Allah. Ummu Zufar pun ketika penyakit ayahnya kambuh, ternyata nggak terbuka auratnya, nggak tersingkap bajunya, sehingga auratnya nggak terlihat sama manusia, tidak terlihat sama orang lain. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ummu Zufar ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah penghuni surga. Maka kita mengambil pelajaran dari Ummu Zufar ini. Apa adik-adik? Bersabar, tabah menghadapi ujian yang Allah berikan. Kita melatih diri kita untuk senantiasa sabar, kuat terbuka auratnya. Di tengah wabah COVID-19, tetap sabar, dekatkan diri kepada Allah. Di tengah-tengah ujian melaksanakan ibadah puasa, maka kita senantiasa tidak bermudah-mudah untuk membatalkannya. Semoga dengan kesabaran untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menempatkan kita seperti hanya Ummu Zufar, dan kita bisa bareng-bareng masuk surga. Mau masuk surga teman-teman? Adik-adik yang di rumah juga mau masuk surga? Alhamdulillah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Apa adik-adik sudah hafal? Coba Kak Anas ulang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Iya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit sudah lumayan hafal, alhamdulillah. Apa adik-adik artinya? Artinya bahwa sesungguhnya kesabaran, sesungguhnya orang-orang yang bersabar senantiasa Allah berikan pahala, berikan balasan yang tanpa batas. Adik-adik tentu senang dong, pahalanya banyak, pahalanya melimpah, apalagi pahala yang membahagiakan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah, yuk bareng-bareng kita bersabar. Ya, pegang dadanya, bareng-bareng ucapkan sabar. Yuk coba terukan ke Anas. Pegang dadanya, elus-eluskan, lalu ucapkan sabar. Yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sabar, sabar, sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat dalam meneladani Rasulullah SAW. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga dan selamat menikmati hidangan, makan sahur, serta Kak Anas doakan semoga puasa hari ini diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diterima ibadah puasa kita di kesempatan hari ini. Akhir kata, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.